Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita boleh sama-sama beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya undang untuk kita semua, kita memberikan sikap yang terbaik dalam kita menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau bersyukur Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes, Jesus. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, penyelamat kami Tuhan.
sebab Dia Allah yang sanggup membangkitkan setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. atas persekutuan yang indah Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Bertatalah atas pujian penyembahan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Lebih
lebih keras lagi, shalom. Shalom. Wah, puji Tuhan. Hari ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan katakan yuhu. Katakannya ada di dalam namanya.
Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sekarang kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kami Tuhan. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Setiap hari selalu baru berkat-Nya mengalir di dalam hidupku. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan begitu besar Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau sama-sama menyampaikan rasa syukur kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis,
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang bertugas. Baik, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur melalui kesempatan ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah. Mari kita sama-sama berdoa, mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh bersama-sama kembali datang di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami percaya firman-Mu akan meneguhkan, akan memberikan petunjuk jalan dalam hidup kami agar kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan berbicara kepada kita dengan tema hidup di dalam kasih karunia. Saudara, kita percaya bahwa kehidupan kita bisa baik, bisa benar, kita bisa tetap mengalami kemajuan dalam hidup, itu semuanya tidak lepas dari kasih karunia Tuhan. Kita sudah belajar tentang pengertian kasih karunia atau definisi kasih karunia. Secara garis besar, secara umum, kasih karunia adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang diberikan kepada setiap manusia, bahkan kepada orang yang tidak layak menerimanya. Tetapi kita akan sama-sama belajar tentang kekuatan kasih karunia dalam hidup seseorang. Mari saudaraku, kita akan pelajari bersama-sama. Kasih karunia memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan sesuatu, hidup dengan cara yang berbeda dengan dunia ini. Karena itu kekuatan kasih karunia yang pertama, memiliki kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 16 mengatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Musa sebagai seorang hamba Allah telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Tuhan memanggil dia, memilih dia, dan memakai dia untuk memimpin satu bangsa yang besar keluar dari perbudakan, dari tanah Mesir, menuju ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya, dan satu negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah. Dalam perjalanannya, saudaraku, di dalam memimpin bangsa Israel, Musa tidak semudah membalikan tangan. Ada kendala, ada masalah. Kalau kita pelajari apa yang dialami oleh Musa dalam perjalanan pelayanan memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, hampir 99% masalah itu timbul dari dalam. Hanya sekali masalah yang ada dari luar, di mana dia menghadapi Amalek. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana saudaraku, Musa sendiri berdoa kepada Tuhan, memohonkan kasih karunia-Nya terus berlaku dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang hamba Allah yang bertanggung jawab untuk membawa seluruh bangsa Israel sampai kepada tujuannya, yaitu menggenapi janji Tuhan, di mana Tuhan akan membawa bangsa Israel masuk ke suatu negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Nah, dalam perjalanannya, Musa minta agar Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi. Dan yang luar biasa, bangsa Israel didoakan karena kasih karunia yang ada pada Musa dan bangsa Israel, supaya kehidupannya dibedakan dengan bangsa-bangsa lain. Dan ini terbukti selama 40 tahun, bangsa Israel dipelihara dengan cara yang ajaib, dituntun Tuhan dengan cara yang ajaib. Pada malam hari ada tiang api, pada waktu siang hari ada tiang awan. Tiang awan menaungi bangsa Israel dari panas teriknya matahari. Tiang api menerangi kehidupan mereka, dan pada saat mereka harus berjalan di tengah-tengah kegelapan, tiang api itulah yang menjadi petunjuk jalan dan yang menerangi kehidupan mereka. Kehadiran Allah begitu terasa. Kehadiran Allah terlihat bahkan secara fisik. Allah dikatakan menaungi mereka dengan tiang awan.
dan tiang api, dan itu dilihat oleh bangsa Israel. Mereka tahu persis bagaimana Allah hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Namun demikian seringkali bangsa Israel masih bersungut-sungut dengan kekurangan minum, mungkin merasa tidak puas dengan makanan yang dinikmatinya, saudaraku, maka bangsa Israel mulai bersungut-sungut, mulai bertengkar satu dengan yang lain, bahkan bertengkar melawan Musa. Tentunya ini sebuah tantangan tersendiri bagi seorang pemimpin untuk memimpin orang yang hidupnya tidak baik. Bangsa Israel tidak tahu berterima kasih dengan Tuhan. Bangsa Israel juga tidak tahu berterima kasih dengan pemimpinnya. Tetapi Musa, saudaraku, sebagai seorang hamba Allah, dengan kasih karunia Allah, dia minta agar perlakuan Allah kepada bangsa-bangsa lain itu berbeda dengan perlakuan Allah terhadap bangsa Israel. Minta dibedakan, minta diperlakukan spesial, minta diperlakukan khusus. Nah, saudaraku, ini juga yang seringkali kita alami, kita doakan. Saudaraku, mungkin situasi di sekitar kita dalam kondisi tidak baik, dalam kondisi tidak menguntungkan, kita tetap mohon kasih karunia agar Tuhan terus menyertai kita, memberkati hidup kita, melindungi kita, kita tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap mengalami satu berkat dan tuntunan Tuhan. Saya percaya inilah sebuah kekuatan kasih karunia yang dapat membuat hidup kita berbeda dengan kehidupan orang lain. Saudara, mungkin di sekitar kita ada begitu banyak masalah, persoalan yang sedang terjadi, ada begitu banyak hal-hal yang tidak diharapkan dalam kehidupan lingkungan kita. Tetapi kita pun ada di tempat yang sama, di lingkungan yang sama, di situasi yang sama. Secara keperluan, kebutuhan manusia yang beriman dengan yang tidak beriman, yang Kristen dengan yang tidak Kristen itu sama. Kita butuh makan, minuman, pakaian. Saudaraku, tetapi apa yang membuat perbedaan antara kita dengan mereka, yaitu hadirnya Tuhan dalam hidup kita, perlakuannya Allah dengan kita. Kita adalah orang-orang spesial yang mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya maraknya masalah dan persoalan, Tuhan selalu menghibur, menasihati, menguatkan, dan memberikan petunjuk jalan supaya kita ini tidak tersesat di jalan dan kita tidak kebingungan di jalan. Selalu ada jalan Tuhan yang ditunjukkan, selalu ada perlindungan Tuhan, selalu ada kekuatan penghiburan, dan di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Setuju, katakan amin. Yang kedua, kasih karunia memiliki kekuatan untuk menghadapi kelemahan. Memiliki kekuatan dalam kelemahan. Coba kita lihat 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudaraku, sebagai seorang hamba Tuhan, Rasul Paulus, dia orang yang mendapatkan kasih karunia sebagai seorang hamba, seorang pelayan, kasih karunia untuk memimpin banyak orang, mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Namun saudaraku, dengan demonstrasi mujizat, kuasa, dan pelayanan yang begitu luar biasa, dia sendiri juga mengalami tekanan, mengalami masalah, mengalami tantangan, bahkan sampai dituliskan, dikatakan ada seorang utusan iblis yang menggocoh tubuhnya. Dia sakit, dia lemah, dia merasa tidak berdaya menghadapi kenyataan hidup. Betapa menderitanya dia secara fisik. Karena itu dia berdoa berkali-kali kepada Tuhan, memohonkan anugerah Tuhan supaya dia boleh dipulihkan, dia boleh disembuhkan. Tetapi apa yang menjadi jawaban Tuhan? Paulus, kasih karuniaku cukup bagimu. Dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata, menjadi sempurna. Saudaraku, kalau seseorang kuat, hebat, berapi-api, semangat, memiliki roh yang menyala-nyala pada saat dia sehat, pada saat dia sedang beruntung, usahanya sedang lancar, semuanya sedang baik-baik saja, itu wajar. Saudara bisa bersyukur, bisa bersukacita dalam hadirat Tuhan, saudara bisa melayani, saudara bisa bersaksi. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kalau kita ada dalam kelemahan?
Sementara kita memberitakan kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan, kita sendiri sakit. Sementara kita berkata di dalam Yesus selalu berkecukupan bahkan berkelimpahan, sementara kita sedang mengalami krisis. Kalau kita berkata pencobaan yang kita alami itu biasa tidak melebihi kekuatan kita. Firman Tuhan ya dan amin, tetapi kita sendiri juga banyak mengalami pencobaan. Orang yang dalam kondisi demikian bukan berarti dia tidak diberkati. Bukan berarti dia tidak disertai. Justru saudaraku seringkali datangnya masalah-masalah dan persoalan yang datang silih berganti dalam hidup kita. Kalau memang bukan karena dosa kita, kesalahan kita, kelemahan kita, Tuhan sedang melatih, berarti Tuhan sedang melatih kita untuk tidak bergantung kepada diri sendiri dan tidak bergantung kepada keadaan yang sedang terjadi dalam diri kita. Tuhan sedang mengajar di dalam kasih karunia-Nya supaya kita bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, hanya mengandalkan Dia satu-satunya kekuatan dalam hidup kita sekalian. Kita boleh punya kemampuan, punya pendidikan, punya harta, punya pengalaman, punya relasi, tetapi semua yang kita dapatkan, yang kita miliki, semuanya tidak boleh diandalkan oleh kita. Termasuk Rasul Paulus pada waktu itu, dia tidak boleh mengandalkan pengalamannya di dalam melayani, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan-setan. Semuanya itu sudah terjadi dan Allah percayakan kepada dia. Tetapi dia tidak boleh mengandalkan karunia yang ada, tetapi tetap harus mengandalkan Allah sang pembuat dan pemberi karunia. Karena itu dalam kelemahan apapun, kalau kita mau bergerak di dalam kasih karunia, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita sekalian. Artinya apa? Saudara menghadapi situasi, masalah, persoalan apapun, jangan takut, jangan khawatir, jangan menyerah. Ayo tetap maju. Datangnya masalah dalam hidup kita bukan berarti Allah tidak ada. Datangnya persoalan dalam hidup kita bukan berarti janji Allah tidak digenapi. Tidak, saudaraku. Meskipun kita dihantam dengan bertubi-tubi masalah dan persoalan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, janjinya ya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya dalam hidup kita. Artinya apa? Dalam segala macam kondisi, bahkan dalam kelemahan, sekalipun yang sedang kita alami kita terjadi seolah-olah kelemahan kita membatasi kuasa Allah. Dalam kondisi sekalipun demikian, saudaraku, kita yakin Allah tetap bisa berkarya, memakai hidup kita, memberkati hidup kita. Intinya di tengah-tengah kelemahan, kita tetap bergantung kepada janji Tuhan, bergantung terhadap penyertaan Allah, terhadap hadirat Allah, terhadap anugerah Tuhan yang selalu cukup dalam hidup kita sekalian. Karena itu jangan menyerah dengan keadaan. Jangan terpengaruh dengan situasi, apapun kelemahan saudara. Kalau kita tetap bergantung, bersandar kepada kesetiaan Allah, di sanalah Allah yang kita sembah akan selalu menguatkan. Alkitab berkata, jikalau aku lemah berarti aku kuat. Karena kekuatan kita, sekali lagi, hanya bergantung kepada kekuatan yang daripada Tuhan. Kasih karunia juga memiliki kekuatan. Tadi yang pertama yang saya sampaikan, memiliki kekuatan yaitu untuk hidup yang berbeda dengan dunia. Yang kedua, memiliki kekuatan dalam kelemahan. Yang ketiga, memiliki kasih karunia itu memiliki hati untuk bait Allah. Kalau kita memiliki kasih karunia, kekuatan kasih karunia dalam hati kita itu membuat kita itu memiliki kekuatan hati untuk peduli, untuk memperhatikan bait Allah. Baik bait Allah secara rohani, yaitu tubuh kita ini bait Allah. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Tentu saja tubuh kita harus dirawat, tubuh kita harus dijaga. Dan Allah berdiam dalam hidup kita itu di hati kita, sentralnya itu hati kita. Hati kita jaga dengan baik, pikiran kita jaga dengan baik, perkataan kita jaga dengan baik, perbuatan kita jaga dengan baik. Secara fisik kita juga merawat tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat, tetap kuat dengan pola makan yang baik, pola tidur yang baik, pola kerja yang baik, pola hidup yang baik akan membuat tubuh kita menjadi baik. Tetapi saudaraku, kalau kita belajar dari
pengalaman Daud, yaitu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 46 sampai ayat 47. Di sana dikatakan demikian. Daud telah mendapatkan kasih karunia di hadapan Allah dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah. Tetapi Salomolah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Saudaraku, Daud merasakan pribadinya sebagai pribadi yang mendapatkan kasih karunia. Dia memiliki latar belakang yang sangat sederhana sebagai seorang gembala, sebagai seorang desa yang setiap hari hanya ada di padang rumput mengembalakan kawanan kambing domba yang hanya 2-3 ekor. Tiba-tiba Tuhan memanggil dia melalui Nabi Samuel dan Tuhan mengurapi dia untuk menjadi seorang raja. Tidak langsung duduk di tahta kemuliaan kerajaan, tetapi proses kehidupannya luar biasa. Penderitaan, tanggung jawab, tantangan, masalah datang bertubi-tubi, menjadi seorang buron dari pemerintah, dia dikejar dari tempat satu ke tempat yang lain. Wah, saudaraku, masalah bertubi-tubi dialami. Tapi di setiap masalah persoalan yang dihadapi bukan membuat Daud menjadi turun derajatnya, menjadi kecil, menjadi kecut, menjadi tawar hati. Tetapi masalah-masalah itu dipakai untuk menghentar menjadi seorang Daud yang semakin berhikmat, semakin perkasa, semakin cemerlang, semakin luar biasa. Bahkan menarik simpatik dari umat Israel. Umat Israel mereka melihat pembuktian bahwa kehidupan, pelayanan, dan tugas yang diemban oleh Daud menjadi sesuatu yang luar biasa. Berbeda dengan pemimpin sebelumnya yaitu Raja Saul. Dia hanya tampil begitu saja, kelihatan hebat sebentar di muka pelayanannya. Tetapi di kemudian hari dia terjebak untuk mengandalkan dirinya sendiri dan dia terjebak mengandalkan roh-roh yang bukan daripada Tuhan. Saudara, dalam perjalanan Daud mengalami kemenangan demi kemenangan, mengalami prestasi yang semakin luar biasa dan itu dituntun Tuhan dan itu mendapatkan perkenanan Tuhan. Daud mendapatkan kasih karunia. Sebagai tanda ungkapan syukur Daud atas anugerah Tuhan, atas kasih karunia Tuhan, atas berkat secara rohani, secara jasmani yang melimpah luar biasa dalam kehidupan Daud. Sebagai tanda ucapan syukur atas anugerah Tuhan, Daud rindu membangun bait Allah. Daud sampai berdoa, Tuhan, aku rindu membangun tempat kediaman-Mu. Kenapa? Daud adalah seorang pemazmur. Daud adalah seorang pemuji dan seorang penyembah. Daud adalah orang yang mengakui dan menyadari semua yang didapatkan itu karena kasih karunia. Karena itu Daud merasakan tidak ada yang dapat diandalkan dalam dirinya, tidak ada yang dapat dibanggakan dalam dirinya, kecuali semuanya kasih karunia daripada Tuhan. Karena itu sebagai timbal baliknya saudaraku, dia mau membangun bait Allah dengan mempersiapkan emas, perak, batu-batu permata, kayu-kayu yang terbaik. Dia rindu sekali mendirikan bait Allah di mana bukan hanya dia yang memuji menyembah, bukan hanya dia yang bermasmur kepada Tuhan, tetapi dia melihat pelayan-pelayan Tuhan. Para imam suku Lewi boleh datang ke bait Allah, diperlengkapi dengan alat-alat musik yang begitu lengkap. Dan dia rindu sekali, saudaraku, untuk memberikan yang terbaik. Dia rindu memperhatikan bait Allah. Tetapi dalam cerita ini Tuhan tidak berkenan kepada Daud. Tuhan hanya memakai Daud untuk mempersiapkan semua barang, semua keperluan, semua material yang dibutuhkan untuk pembangunan bait Allah. Tetapi Tuhan memberikan kasih karunia yang mendirikan bait Allah adalah Salomo, yaitu anaknya. Saudaraku, membangun bait Allah, dambaan setiap jemaat, setiap hamba Tuhan. Tetapi dalam prakteknya tidak semua hamba Tuhan diberi kepercayaan untuk membangun bait Allah. Tidak semua jemaat diberi kepercayaan untuk membangun bait Allah. Kalau hidup kita, gereja kita diberikan kasih karunia untuk bisa mendirikan bait Allah di mana kita boleh berbakti, beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Saudaraku, ini merupakan kekuatan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu kesempatan ini Tuhan masih terus-menerus berikan kepada kita. Di samping kita memperhatikan hidup kita, tubuh kita, keluarga kita sebagai bait Allah. Tetapi kita juga memperhatikan
bait Allah secara fisik, yaitu gereja yang kita pakai setiap hari di mana kita beribadah. Daud memiliki hati yang sungguh-sungguh rindu memberi yang terbaik. Daud punya kerinduan, bait Allah harus lebih megah dari istananya. Bait Allah harus dibangun lebih baik dari rumahnya. Bagaimana dengan kita? Saudara yang mungkin rumahnya bagus, rumahnya mewah. Saudara melihat bait Allah di mana saudara berbakti beribadah. Kira-kira lebih baik, lebih mewah dari rumah saudara atau sebaliknya? Bait Allah lebih sederhana. Bait Allah lebih sederhana dari tempat di mana kita tinggal. Daud tidak demikian, saudaraku. Daud rindu memberi yang terbaik. Memberi yang terbaik untuk siapa? Untuk Allah yang telah memanggil, telah memilih, telah meluputkan dari semua tantangan, telah meluputkan dari kuasa maut, telah meluputkan dari hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya. Daud merasakan dirinya yang penuh dengan dosa telah diampuni, telah ditebus. Daud merasakan dirinya yang lemah dan hina, itu telah diangkat dan telah diberikan kepercayaan jabatan sebagai seorang raja. Tidak ada hal yang paling indah, yang paling menyenangkan di mata Daud, kecuali dia bersyukur, dia bermazmur kepada Tuhan. Dia menulis, ada sebuah ayat yang mengatakan 7 kali dalam sehari, aku memuji-muji Engkau. Saudaraku, kita diberi kesempatan seminggu sekali beribadah di bait Allah. Untuk berkumpul bersama-sama, memuji menyembah Tuhan. Kita juga dihimbau atau diharapkan untuk bisa peduli dengan bait Allah. Bait Allah itu adalah bait Allah di mana saudara dan saya setiap hari beribadah ada di sana. Saya sebagai seorang hamba Allah berdoa agar Bapak Ibu Saudara diberi kasih karunia untuk peduli. Bait Allah yang sudah ada dirawat. Bait Allah yang sudah ada dipercantik, diperindah. Karena dari sinilah kita menerima tuntunan Tuhan. Dari sinilah kita mendengar firman Allah. Dari sinilah kita bergerak menyatukan hati kita untuk memuji menyembah, tetapi juga menyatukan hati kita untuk melayani, untuk bergerak menjadi berkat, menjadi terang, untuk memberitakan firman. Dari bait Allah inilah menjadi sumber kehidupan kita, supaya hidup kita ke depan ditata, diarahkan, dituntun oleh Tuhan melalui kuasa firman dan rohnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hidupi kebenaran tentang kasih karunia, agar hidup kita senantiasa boleh berkenan kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kesempatan ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu, terlebih boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar tentang kekuatan kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia. Kasih karunia memiliki kekuatan supaya kami hidup dibedakan dari bangsa-bangsa lain. Kasih karunia memiliki kekuatan supaya kami memiliki hati untuk bait-Mu. Kasih karunia memiliki kekuatan untuk kami sungguh-sungguh kuat di dalam menghadapi kelemahan, di dalam menghadapi tantangan. Karena itu Bapa, berkat-Mu dicurahkan. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang lemah secara fisik, secara ekonomi, di dalam keluarga, kami hamba-Mu berdoa memohonkan kasih karunia-Mu. Berkat Tuhan dicurahkan. Kekuatan yang baru, kesehatan yang prima dinyatakan. Pembela yang ajaib, pembela yang agung menolong, memberikan kepada kami anugerah demi anugerah, kasih karunia demi kasih karunia. Kasih karunia juga memiliki kekuatan untuk kami hidup berbeda, dibedakan dari bangsa-bangsa yang lain. Bapa, Engkau pelihara hidup kami, agar kami juga boleh memiliki hati yang semakin mengasihi Engkau, dengan memperhatikan, mempedulikan bait-Mu, di mana kami boleh berbakti dan beribadah kepadamu. Seperti Daud mempersiapkan segala sesuatu, menyediakannya untuk keperluan kepentingan bait Allah. Sekalipun dia tidak mendapatkan kasih karunia untuk membangunnya, tetapi dia mendapatkan kasih karunia untuk mempersiapkan semua material yang ada.
Demikianlah hidup kami Tuhan, kami mau ambil bagian di dalam melayani Engkau, supaya bait-Mu tetap kuat, bait-Mu tetap kokoh, bait-Mu tetap terpelihara rapih, dan seluruh fasilitas di dalamnya boleh terlengkapi melalui hidup kami, melalui persembahan kami, melalui penyediaan yang kami boleh berikan kepadamu. Berkati anak-anak-Mu yang memiliki hati untuk bait Allah, biarlah hidup mereka, keluarga mereka tetap melekat kepadamu, tetap ada di dalam pemeliharaan-Mu. Kami belajar dalam kondisi apapun, kami tetap bersyukur, kami bersukacita, kami yakin hidup kami ada di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah pada saat ini, kami mengangkat kedua belah tangan kami, tengadakan wajah kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah ekonomimu. Hari ini sampai selama-lamanya tangan Tuhan menopang. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.